Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Impas Podcast. Kali ini saya akan menceritakan berdasarkan kisah nyata dari salah satu narasumber yang ada di TikTok. Sebut saja namanya Dimas. Kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Namaku Dimas. Aku ingin menceritakan kisah yang sampai sekarang masih membuatku merinding jika mengingatnya. Ini bukan cerita yang kutemui di internet, bukan juga kisah dari orang lain. Ini adalah pengalaman yang benar-benar kualami pada tahun 2016 ketika aku masih kembali ke rumah Simbah di Klaten, Jawa Tengah. Simbah kakung meninggal mendadak. Tak ada tanda-tanda sakit parah. Beliau ditemukan meninggal di dapur dengan posisi seperti sedang sujud. Katanya meninggal habis sholat subuh. Tapi anehnya, ketika jenazah ditemukan, kompor masih menyala dan nasi belum matang. Artinya beliau belum sempat masak. Jadi apa yang beliau lakukan saat di dapur, kita juga nggak pernah tahu. Aku meminta ke keluarga untuk tinggal sementara di rumah itu selama 3 hari 3 malam. Karena ada adat keluarga yang harus dijaga. Tak boleh meninggalkan rumah warisan kosong sebelum ada ahli waris resmi yang menetap. Awalnya aku ragu. Rumah itu sudah tua, besar, dan banyak bagian yang sudah lapuk. Tapi karena aku cucu tertua, aku menurut. Malam pertama tidak ada yang aneh. Tapi setelah malam kedua, segalanya berubah. Rumah Simbah berdiri dari bangunan utama dan satu lumbung padi di belakang rumah. Lumbung itu sudah lama tak terpakai, hanya berisi alat-alat tani tua. Di siang hari, rumah itu terasa damai. Tapi saat malam tiba, suasana berubah mencekam. Aku ingat saat pukul 11 malam, aku sedang duduk di ruang tengah, mengedit beberapa foto di laptop. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang rumah. Awalnya aku pikir hanya tikus atau hewan liar, karena rumah dikelilingi ladang. Tapi suara itu teratur, seperti langkah kaki yang menghentak lantai kayu. Aku terdiam, menunggu suara itu berhenti. Tapi makin lama suara itu makin mendekat. Aku mematikan lampu ruang tengah, berjalan pelan ke arah jendela belakang yang menghadap ke lumbung. Gelap, tapi dengan bantuan lampu dari dapur yang remang, aku tetap bisa melihat sosok bayangan yang berdiri di dekat lumbung. Diam, tak bergerak, seolah aku tahu sedang memperhatikannya. Badanku langsung menggigil. Aku berusaha meyakinkan diri itu mungkin hanya ilusiku saja. Tapi saat itu aku menutup jendela. Bayangan itu bergerak cepat, seolah melesat ke arah samping rumah. Malam itu aku tidur dengan lampu menyala dan radio tua menyala pelan di sampingku. Aku tak berani mematikan lampu apapun, dan aku berdoa keras-keras sambil memeluk sajadah yang biasa dipakai Simbah kakung. Malam kedua, aku tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena perasaanku terus mengatakan bahwa ada sesuatu yang belum selesai di rumah ini. Di luar jendela, suara jangkrik bersaut-sautan, tapi terasa janggal, seperti terlalu teratur. Sekitar pukul 2 malam dini hari,
Aku terbangun karena mendengar suara ketukan. Pelan-pelan tapi teratur. Aku langsung duduk. Kupikir ada yang mengetuk pintu depan. Tapi saat ku pasang telinga baik-baik, aku sadar sumber suara itu datang dari arah dapur. Bukan dari pintunya, tapi dari dalam dinding dapur. Aku berjalan perlahan ke arah dapur. Lampu koridor segala ku tinggalkan menyala. Semakin dekat ke dapur, suara ketukan itu semakin jelas. Saat itu aku berdiri di depan pintu dapur. Suara itu berhenti. Sunyi sekali mendalam. Lalu ku buka pintunya. Sangat gelap sekali. Lampu dapur padam, padahal kemarin malam menyala. Aku raba saklar lampu, kutekan beberapa kali, tapi tetap tidak menyala. Aku mengambil senter dari meja tengah dan menyorotkan ke sudut dapur. Tidak ada apa-apa. Sampai sorot senterku ke arah ke tembok timur dapur yang berbatas langsung dengan kamar Simbah dulu. Di sana, di dinding yang musang dan mulai terkelupas catnya, ada bekas tangan, seperti orang meraba dengan jari penuh tanah. 5 jari memanjang dari atas ke bawah, seolah-olah seseorang berusaha keluar dari dalam dinding. Aku mundur, jantungku berdetak keras. Tiba-tiba, tangisan lirih terdengar. Aku membeku. Tangisan itu bukan dari luar, bukan dari belakang rumah, tapi dari dalam dinding itu. Seperti suara seorang perempuan menangis terisak, pelan, putus-putus, seperti orang yang sudah terlalu lama kesepian. Aku melangkah mundur pelan, dan saat itu senterku mati sendiri. Gelap total. Aku spontan lari keluar dari dapur, menabrak kursi, hampir jatuh. Ku pencet saklar lampu ruang tengah, tapi suara tangisan itu masih terdengar dari arah dapur. Aku ambil sajadah Simbah, kakung, dan membaca ayat kursi sekeras-kerasnya. Tangisan itu perlahan melemah, hingga akhirnya hilang. Setelah sekitar 5 menit, aku memberanikan diri masuk ke dapur lagi. Kali ini dengan lampu darurat, tapi bekas tangan di tembok itu sudah hilang. Tidak ada dan tidak membekas lagi. Seolah-olah seperti tidak ada kejadian apa-apa. Aku ingin keluar dari rumah itu malam itu juga. Tapi entah kenapa kakiku berat. Ada bagian dari kakiku yang merasa aku belum diizinkan pergi. Keesokan paginya, aku mendatangi Pak Bejo, tetangga dekat Simbah. Beliau sudah tua, tapi masih ingat sejarah rumah itu. Aku bertanya padanya, "Pak, kemarin malam aku mendengar suara tangisan dari dapur." Pak Bejo pun menjawab, Dulu, Simbahmu juga sering cerita. Dapur itu nggak pernah bisa tenang malam-malam. Katanya ada yang disegel di situ. Aku bertanya kembali, "Disegel?" Pak Bejo pun mengangguk pelan, lalu berkata, Zaman dahulu, tahun 70-an, rumah itu sempat dipakai untuk tempat bersembunyi orang-orang yang dikejar tentara. Ada salah satu perempuan muda yang katanya hilang di dalam rumah ini. Mayatnya nggak pernah ketemu sampai sekarang. Aku langsung teringat pada dinding itu. Ada satu kalimat muncul di kepalaku. Apa dia yang terkubur di situ? Malam ketiga, aku merasa semakin dekat dengan jawaban. Aku merasakan makin dekat dengan jawaban, tapi juga makin seret ke dalam sesuatu yang bukan dunia kita. Setelah kejadian tangisan di dapur, aku mencoba tidur lebih cepat. Tapi tetap saja, seperti ada yang mengawasi di balik dinding. Sekitar pukul 1 pagi, aku terbangun lagi
Kali ini bukan terdengar suara ketukan, tapi karena suara tembang Jawa yang samar mengalun dari ruang tengah. Suara perempuan, pelan, lirih, tapi terasa jelas. Lagu itu terdengar tua dan menyayat. Yang membuat bulu kuduku berdiri adalah radionya mati. Radio tua milik Simbah Kakung yang biasa aku pakai memutar Mortal itu tidak menyala. Bahkan kabelnya sudah kulepas sejak pagi karena lampunya sempat nyetrum. Aku bangkit dan berjalan pelan di ruang tengah. Suara tembang berhenti, lalu berganti suara bisikan. Mbok, tulung buka nih lawang ngarep. Aku kadung kependem. Aku langsung mundur. Nafasku sesak. Di balik kaca radio, samar-samar kulihat pantulan wajah perempuan. Rambutnya panjang, acak-acakan, matanya hitam legam, dan wajahnya penuh tanah. Aku hampir menjatuhkan kursi. Saat itu juga pintu depan bergetar keras, seperti ada yang memukul-mukul dari luar. Padahal halaman rumah gelap dan terkunci pagar. Aku berteriak, bacakan doa sekuat-kuatnya sambil meraih sajadah Simbah. Dan di saat itulah radio menyala sendiri. Tapi bukan suara tembang, bukan suara bisikan, bukan gangguan, tapi suara Simbah Kakung. Le, nek kowe krungu iki, aja wedi. Sing ning omah iki duduk jin. Iki arwah sing durung nemu kuburane. Suaranya berat, lirih, seperti direkam di kaset lama. Sambung dari perkataan Simbah tadi. Mbok dari jenenge, mbok bakal nunjukke dalane lewat mimpi. Ojo ditinggal omah iki sadurunge nemu dhewekne. Setelah itu, suara mendadak menghilang. Radio mati kembali. Aku duduk lama, kepalaku penuh. Siapa Mbok Dari? Kenapa Simbah meninggalkan pasal suara ini seolah tahu semua ini terjadi? Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk menghadap jendela, menunggu pagi. Sebelum fajar, aku terlelap beberapa menit, dan aku bermimpi. Dalam mimpi, aku melihat dapur rumah Simbah seperti di masa lalu. Bersih, lengkap, dan ramai. Ada seorang perempuan tua berkerudung lusuh sedang duduk di sudut ruangan. Dia sedang menangis. Di sekelilingnya ada suara-suara orang berteriak. Cepat, kubur saja, jangan sampai ketahuan. Lalu kulihat perempuan itu didorong ke lubang yang digali di bawah dapur. Tempat yang selama ini tertutup karpet vinil dan tak pernah diperiksa. Seketika aku terbangun, keringat dingin membasahi leherku. Satu hal pasti, aku tahu di mana jasad itu berada. Pagi harinya, seperti penglihatan nyata, aku langsung menuju ke dapur. Ku kesampingkan rasa takut. Ada bagian dalam diriku yang mengatakan bahwa ini bukan sekedar hal mitis. Ini soal kebenaran yang harus kutemukan. Aku memindahkan rak bumbu besar yang sudah lapuk, dan kulihat lantai vinil retak di bagian ujungnya. Di bawahnya, ubin tua berwarna merah kecoklatan. Salah satu ubin tak tampak seragam. Dia sedikit menonjol. Ku ambil linggis dari gudang belakang dan mulai mencongkel ubin itu. Pelan-pelan ku buka satu persatu ubin di sudut dapur itu. Dan kemudian aku mencium bau tanah basah. Tapi anehnya, tanahnya hitam pekat, seolah belum pernah disentuh udara selama puluhan tahun. Aku terus menggali dengan sekop. Baru sekitar 40 cm, sekopku menghantam sesuatu yang keras. Bukan seperti batu, tapi sesuatu hal yang sangat berbeda. Ku pakai tangan,
Lalu kulihat sesuatu yang membuatku membeku. Sepotong kain jarik yang bermotif lawas yang terbungkus seperti membalut tubuh. Di ujungnya ada rangka tangan kecil berbaut sisa tulang. Tanganku bergetar. Ini bukan sekedar benda kuno. Ini adalah mayat. Atau lebih tepatnya, rangka manusia. Aku mundur. Kurasakan udara di dapur semakin berat. Suhu menurun drastis. Dan tiba-tiba bau bunga melati menyengat. Aku menoleh ke pintu dapur. Dia berdiri di sana. Sosok perempuan tua yang berkudung lusuh, mata sebab penuh air mata memandangi lubang galian itu. Dia tidak menyerang, melainkan dia menangis. Lalu dia berbicara. Suara lirih dan menggema seperti suara mimpi. Matur suwun le, aku wis suwe kademen ning kene. Lalu dia menghilang. Hari ini juga aku menghubungi polisi dan perangkat desa. Jenazah itu akhirnya resmi dievakuasi. Setelah pemeriksaan, ditemukan bahwa tulangnya memang sudah sangat tua. Diperkirakan terkubur lebih dari 40 tahun. Tak ditemukan identitas resmi. Tapi dari cerita Pak Bejo dan warga lama, diduga kuat itu adalah Mbok Dari, pembantu rumah tangga Simbah Kakung saat muda, yang datang di masa konflik politik 1965 sampai 1966. Banyak perempuan waktu itu jadi korban tuduhan, dan kadang jadi tumbal atau dikubur hidup-hidup karena tahu banyak hal. Kata Simbah dalam rekaman, sing nang omah iki kudu jin, iki arwah, sing durung nemu kuburane. Sekarang kuburannya ditemukan. Tapi apakah semua selesai? Belum. Karena saat proses evakuasi, salah satu petugas menggali terlalu dalam dan menemukan sesuatu yang lain di dasar lubang. Sebuah peti logam kecil, berkarat, terkunci rapat, dan isinya mengungkap sejarah kelam keluarga kami yang sebenarnya. Peti itu ditemukan oleh salah satu petugas desa ketika menggali lebih dalam ke bawah tanah rangka tulang Mbok Dari. Saat itu semua orang mengira pekerjaan sudah selesai, sampai sekop menghantam logam keras. "Pak, ini kayaknya besi tua," kata salah satu petugas sambil mengetuk permukaan peti. "Kuncinya sudah hilang." "Bagaimana ini, Pak?" Aku menatap benda itu. Bentuknya seperti berangkas mini. Panjangnya sekitar 40 cm, penuh karat, dan ada ukiran halus di bagian tutup yang nyaris tak terbaca, memakai aksara Jawa kuno. Setelah dibawa ke ruang depan, kami mencoba membuka paksa. Butuh waktu 1 jam sampai akhirnya engsel karat itu menyerah. Dan ketika tutup terbuka, semuanya terdiam. Isi di dalam peti itu beberapa lembar kertas tua, sudah menguning dan lapuk, tapi masih bisa dibaca. Kalung logam berbentuk wayang dengan batu merah di tengahnya. Sebuah surat tangan yang tertulis dengan ejaan lama. Aku mengambil salah satu surat itu. Tulisan tangan ini sangat mirip dengan milik Simbah. Isinya membuat jantungku berasa berhenti. "Kanggo sapa wae sing nemu iki, aku Sastra Wijaningrat. Aku wis ndelekano Mbok Dari, duduk mergo benci, tapi mergo wedi. Dhewekane nyekseni perkara sing ora kudune didelok." Tanganku bergetar. Tarik nafas, melanjutkan membaca. "Wengi iku aku nyembeli prajurit sing ngancam anakku. Dhewekane mlebu omah, goleki mergo aku mantan simpatisan.
Dari weruh kabeh, aku panik. Aku durung siap dituduh mateni. Aku dioyak rasa bersalah, tapi ora wani ngaku. Surat itu ditutup dengan doa panjang dan pengakuan bahwa Simba sengaja menyimpan arwah Mbok Dari di bawah rumah agar tidak mengganggu dan menyegel tempat itu dengan doa-doa khusus dan kalung jimat. Segala segel akan melemah jika warisan tak dirawat. Dan sekarang, karena rumah itu nyaris tinggal kosong, arwah itu terbangun. Aku terduduk, rasanya sulit menerima kenyataan bahwa simbah kakungku, orang yang paling sabar dan bijaksana dalam hidupku, pernah membunuh. Tapi kemudian aku sadar, dia tidak jahat. Dia hidup di masa kelam, di mana orang biasa bisa terjebak menjadi korban atau terpaksa menjadi pelaku. Dan arwah Mbok Dari, dia hanya ingin diakui, dikenang, dan dimakamkan dengan benar. 1 minggu setelah penemuan itu, rangka Mbok Dari dimakamkan secara layak di pemakaman desa dengan doa dan tahlil lengkap. Aku sendiri mengangkat kerandanya. Saat jenazah diturunkan, hujan tiba-tiba turun. Tapi bukan hujan biasa. Langit mendung, awan hitam, tapi di tengah gelap itu seberkas cahaya kecil seperti jatuh tepat di atas pusara Mbok Dari. Pak Tejo yang berdiri di sebelahku berbisik, Wes rampung, Mas. Mbok Dari wis tenang. Malam harinya aku kembali ke rumah Simba. Untuk pertama kalinya tidak ada suara aneh, tidak ada tangisan, tidak ada bayangan. Rumah itu benar-benar tenang. Aku duduk di ruang tengah, memandang radio tua yang selama ini jadi sumber suara ganjil. Aku coba putar knopnya, radio menyala. Dan entah dari mana, terdengar suara Simba kakung, lembut, penuh haru. Matur suwun le. Oke, itulah cerita dari salah satu teman kita. Buat kalian yang punya cerita horor atau pengalaman horor, bisa langsung ceritakan melalui DM. Begitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi biar tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you.